Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Eka Alsa Oktarini, Hasanah, dan Nia Feranita. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemikiran Kalam Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. 1. Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi atau 1265 Hijriah di sebuah desa di daerah Al-Gharbiyah, Mesir Hilir, sekitar 140 km dari Kairo. Dari seorang ayah asal Turki bernama Abduh bin Hasan Hairullah dan seorang ibu berkebangsaan Arab, keturunan Umar bin Khattab. Disinilah Abduh dibesarkan, diajari membaca, menulis dan mengaji, sehingga dalam waktu 2 tahun ia sudah hafal Al-Quran. Sekalipun baru berumur 12 tahun, ketika berumur 13 tahun Muhammad Abduh belajar di Masjid Ahmadi di Tanta. Karena sistem pembelajaran dengan menghafal nas atau teks dan ulasan serta hukum di luar kepala, membuat Muhammad Abduh merasa tidak puas. Akhirnya dia meninggalkan masjid dan bertekad untuk tidak kembali lagi ke kehidupan akademis. Pada tahun 1282 Hijriah atau 1866 Masehi, Abduh memasuki hidup berumah tangga. Sekitar 40 hari setelah menikah, Abduh dipaksa ayahnya kembali ke Tanta untuk melanjutkan studinya. Dalam perjalanannya ke Tanta, Abduh mengubah haluan menuju desa Kanisah untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Syekh Darwisi Khadar. Syekh Darwisi memberikan motivasi dan himbauan serta nasihat kepada Abduh agar kembali bersemangat dan bergairah untuk menuntut ilmu. Demikianlah berkat kesabaran dan kebijaksanaan Syekh Darwisi, Abduh akhirnya belajar kembali. Untuk sementara ia belajar pada Syekh Darwisi dan ilmu yang ditekuninya kebanyakan menyangkut ilmu tasawuf. Abduh kembali melanjutkan studinya di Masjid Jami Al-Ahmadi Tanta. Beberapa bulan kemudian ia pindah ke Al-Azhar, Mesir. Setelah lulus, ia gunakan waktu untuk mengajar dan menulis. Ia mengajar logika, filsafat, dan teologi Islam di Al-Azhar, sejarah Islam di Darul Ulum, serta akhlak dan sejarah Eropa di rumahnya sendiri. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media cetak dan mencakup berbagai bidang ilmu, antara lain sastra Arab, politik, dan agama. Buku yang ia tulis antara lain Nah al-Balaghah, Maqamat al-Zaman al-Hamdani, Tafsir al-Manar yang diteruskan oleh muridnya Rashid Ridho, Al-Islam wa al-Nasroniyah, Ma'al Alam wa al-Madaniyah, dan Risalah al-Tauhid. Ia juga sempat menerjemahkan ke dalam bahasa Arab buku Al-Rad ala Dahriyin, tulisan Al-Afghani dalam bahasa Persia. Ketika menjadi anggota Dewan Pimpinan Al-Azhar, ia mengadakan perombakan baik di bidang administrasi, pendidikan dan pengajaran maupun perpustakaan. Ia ingin membawa ilmu-ilmu modern yang sedang berkembang di Eropa ke dalam Al-Azhar, sehingga Al-Azhar bisa maju seperti universitas-universitas yang ada di Barat. Namun, keinginan ini mendapat tantangan besar dari ulama-ulama yang berpengaruh di Al-Azhar, karena menurut mereka pengetahuan-pengetahuan modern itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka ia kemudian mengundurkan diri dari keanggotaan Dewan Pimpinan Al-Azhar beberapa bulan sebelum meninggal. Akhirnya pada tanggal 11 Juli 1905, ia menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit kanker. 2. Pemikiran Kalam Muhammad Abduh. A. Tentang akal. Sejak awal, Abduh mempunyai keyakinan bahwa akal merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan setelah wahyu dan intuisi atau kalbu. Dengan sentuhan kreasinya, akal memainkan peran penting dalam pergulatan melawan kecenderungan kedua pandangan dominan yang sama-sama ekstrim, baik yang tekstual
as-salafiyah al-harfiyah maupun gaya berpikir ala materialisme barat al-madiyah al-wad'iyah al-garbiyah. Kelompok pertama lebih cenderung menegaskan akal dari posisinya sebagai salah satu jalan kebenaran dan mengingkari kemampuannya. Kalangan tekstualis ini merasa cukup untuk hanya berdiri di gapura sebuah teks dan bentuk zahir nas tanpa mencoba berpikir apa maksud yang tersirat di balik teks itu. Sedangkan kelompok kedua cenderung kebablasan dalam menempatkan akal. Bagi mereka tidak ada jalan menuju kebenaran kecuali melalui akal. Akal bebas bergerak di ranah manapun, sekalipun dalam perkara-perkara suprarasional. Tidak ada otoritas lain selain akal, bahkan tidak ada yang mengalahkannya, termasuk wahyu sekalipun. Sependapat dengan Farh Anton, Abduh hendak meneguhkan peran akal yang begitu dahsyatnya dalam kehidupan manusia. Ia berkeyakinan bahwa akal manusia memang penguasa yang punya limit as-sultah an-nihaiyah, di mana realitas harus tunduk padanya dan sebuah batu pijakan fundamental di setiap aturan di mana akal menempati posisi neraca yang mampu menilai segala macam persoalan dengan catatan bahwa gerak bebas akal ini harus bernafas dalam lingkungan yang merdeka. B. Tentang syariat dan kebebasan akal. Pemikiran Muhammad Abduh tentang kebebasan adalah bahwa kebebasan merupakan syarat mutlak rasionalisme karena tidak mungkin sebuah perbuatan yang tidak merdeka mendapatkan intervensi dari luar. Secara hierarki, ada 8 dasar atau ushul yang menjadi pijakan Syekh Muhammad Abduh untuk membangun konsep teologinya, yaitu sebagai berikut. 1. Akal merupakan pilar utama yang menuntun jalan menuju keimanan. 2. Akal didahulukan daripada zahir nas apabila terjadi kontradiksi. 3. Menjunjung toleransi dan mengubur pentakfiran atau menganggap yang lain kafir, seperti larangan Syekh Abduh untuk mengkafirkan seseorang yang ucapannya mengandung 100 kesalahan dan 1 kebenaran di satu sisi saja. 4. Merenungi sunnah-sunnah Tuhan yang terpendam di setiap makhluknya. 5. Mengeliminasi segala bentuk kekuasaan yang berlandaskan pada agama tertentu, dan oleh sebab itu segala bentuk intervensi dari perorangan ataupun golongan tertentu untuk mencampuri keimanan setiap pemeluk agama. 6. Ajakan untuk mengakhiri fitnah atau perpecahan dan pertikaian. 7. Menumbuhkan sikap tenggang rasa pada siapa saja yang berbeda pikiran dan keyakinan. Dan 8. Mempertemukan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. C. Risalah Islam dan agama-agama sebelumnya. Dalam mukadimah kitab Risalah At-Tauhid, Syekh Abduh mengawali pembahasannya seputar definisi ilmu tauhid dan sebab musabab dinamakannya ilmu kalam. Bagian berikutnya, Syekh memunculkan term baru dengan metode komparatif yang beliau aplikasikan, yakni agama Islam sebagai risalah terakhir yang dikomparasikan dengan agama-agama samawi sebelumnya. Aktif tidaknya peran akal sangat tampak pada usaha defensif menguatkan argumen setiap nabi terhadap keyakinan atau agama baru yang didakwahkannya. Disinilah letak perbedaan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, dan Al-Quran sendiri memilih berpikir dalam berdialektika dengan kaum musyrikin untuk mengajak kepada pengesaan Tuhan. Perbedaan ini cukup berdasar juga karena perbedaan karakter mukjizat Al-Quran yang sifatnya abadi tidak sama dengan nabi-nabi sebelumnya yang sifatnya temporal. D. Rasionalisasi keimanan. Dalam sejarah filsafat, keimanan menjadi term yang sangat menarik untuk disinergikan dengan rasio atau akal. Syekh Abduh melakukan kerja penting dengan membuat pola sinergi akal dan agama, keimanan dan rasionalitas. Bagi Syekh Abduh, seorang tak mungkin beriman apabila tanpa disertai akal. Ia tidak akan mampu memahami dan mengimani wujud Allah tanpa bantuan akal. Pendapat Syekh Abduh tentang ini secara tidak langsung mempertegas pendapat-pendapat para ulama sebelumnya yang mengukuhkan akal sebagai instrumen penting untuk menopang keimanan.
Tentang kekuasaan dan kehendak Tuhan. Salah satu tren ilmu kalam yang senantiasa menjadi kajian para ulama adalah sifat-sifat Tuhan seperti kudrah, iradah, dan ikhtiar. Tentang sifat-sifat ini, Syekh mengatakan bahwa Allah mempunyai kehendak yang tak diintervensi oleh apapun dalam perbuatannya. Di sini Syekh Abduh menafikan ketentuan-ketentuan tertentu yang dipersyaratkan kepada Tuhan seperti pendapat para filosof yang menyebut adanya syarat kemaslahatan alam semesta. Karena persyaratan itu hanya akan memaksa Tuhan untuk berbuat. Oleh karena itu, Tuhan berbuat sesuai dengan kehendak dan ilmunya, bukan karena berlatar kemaslahatan alam ciptaannya. Dan yang terakhir, kalam ilahi dan kalam nafsi. Dalam kaitan ini, Syekh Abduh cenderung menerapkan metode yang dikembangkan aliran kalam Asy'ariyah. Seperti aliran klasik yang moderat ini, Abduh menetapkan status kadim pada kalam nafsi dan hududs pada kalam yang didengar, yang tersusun atas huruf-huruf dan terbaca dengan suara. Dapat dikemukakan beberapa poin penting pandangan kalam Syekh Abduh seperti dilansir dalam Risalatut Tauhid. 2. Biografi Rasyid Ridho. Sayyid Muhammad Rasyid Ridho dilahirkan di Kolmun, suatu kampung sekitar 4 km dari Tripoli, Lebanon, pada 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah. Dia adalah seorang bangsawan Arab yang mempunyai garis keturunan langsung dari Husain, putra Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah, putri Rasulullah SAW. Pendidikannya diawali dengan membaca Al-Quran, menulis dan berhitung di kampungnya Kalamun, Suriah. Berbeda dengan anak-anak seusianya, Muhammad Rasyid Ridho lebih senang menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca buku daripada bermain. Setelah lancar membaca dan menulis, Muhammad Rasyid Ridho masuk ke Madrasah Ar-Rasyidiyah, yaitu sekolah milik pemerintah di kota Tripoli. Di sekolah itu ia belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti nahwu dan saraf atau ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama seperti akidah dan ibadah. Hanya setahun ia belajar di sini karena ternyata sekolah itu khusus diperuntukkan bagi mereka yang ingin menjadi pegawai pemerintah. Rasyid Ridho merupakan penulis yang prolific yang telah menghasilkan karya-karya besar dalam pemikiran tafsir, hadis, politik, dakwah, kalam perbandingan agama, fikih, dan fatwa. Antara tulisannya termasuklah Tarik al-Ustad al-Imam al-Syekh Muhammad Abduh atau biografi Imam Muhammad Abduh, Nida Lijins al-Latif, Panggilan terhadap kaum wanita, Al-Wahyu Muhammadi atau Wahyu Nabi Muhammad, Yusur al-Islam wa Usul at-Tasri al-Am atau Kemudahan Islam dan prinsip-prinsip umum dalam syariat, Al-Khilafah wa al-Imamah al-Uzma atau Khalifah dan imam-imam yang besar, Muhawarah al-Mustih wa al-Muqallid atau dialog antara kaum pembaharu dan konservatif, Zikro al-Maulid an-Nabawi atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, dan Hakuk al-Mar'ah as-Salihah, hak-hak wanita Muslim. Perjuangan Syekh Muhammad Rasyid Ridho untuk memimpin perubahan telah memperlihatkan kesan yang dramatik di negara-negara umat Islam. Peranan jurnal Al-Manar dalam mengangkat martabat dan harkat perjuangan cukup dirasai di seluruh rantau Islam, khasnya di Nusantara. Kemantapan pikiran dan idealisme yang dicetuskan oleh Rasyid Ridho telah berhasil memperkasa umat dan melahirkan golongan pembaharu yang meneruskan perjuangannya memberantas taklid, membebaskan pikiran daripada kepercayaan jelek. Kemantapan pikiran dan idealisme yang dicetuskan oleh Rasyid Ridho telah berhasil memperkasa umat dan melahirkan golongan pembaharu yang meneruskan perjuangannya memberantas taklid, membebaskan pikiran daripada kepercayaan jelek, tahayul, khurafat, dan memperbaharui tekad ke arah memantapkan solidaritas dan merapatkan perselisihan mazhab. Pemikiran kalam Rasyid Ridho. Tentang penciptaan Adam dan Hawa. Apakah perempuan itu diciptakan Tuhan dari bahan dasar yang sama dengan laki-laki, ataukah perempuan diciptakan dari bahan yang berbeda sebagaimana dipahami sebagian masyarakat yang menyebut perempuan atau Hawa diciptakan dari tulang rusuk laki-laki atau Adam?
Persoalan ini dijawab oleh sementara pihak sehingga menimbulkan keyakinan yang tersebar di masyarakat pada masa pra-Islam dan kemudian berbekas dalam pandangan beberapa masyarakat di abad ke-21 ini. Menurut Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar menyatakan, seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab Perjanjian Lama dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang muslim. Di sisi lain, keterangan dari hadis tentang tulang rusuk yang bengkok berkaitan dengan perintah Rasulullah untuk memperlakukan kaum perempuan seadil-adilnya atau setara, karena kaum perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Dalam hadis lain, ditegaskan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan azal atau bersetubuh dengan sistem niswah di luar, tanpa ada kesepakatan dengan sang istri. Ada pula hadis yang mengatakan bahwa kesempurnaan iman laki-laki bertautan dengan baiknya perlakuan terhadap kaum perempuan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.